Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Di sini Paham. kami akan mempresentasikan perancangan enterprise arsitektur sistem informasi pada bengkel yang motor menggunakan frame TOGAF 9.1. Eh, Anggotanya terdiri dari saya sendiri. Kemudian saya Rizky Hoji Akbar. Kemudian saya Muhammad Alifar Hikmah. Pendahuluan. Bagus itu pendahuluan akan dibacakan oleh Muhammad Ali Ghifari. Ya, pendahuluan untuk latar belakangnya dalam industri otomotif, bengkel memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara dan memperbaiki kendaraan bermotor. Masyarakat sangat bergantung pada bengkel untuk menjaga performa dari kendaraan mereka agar dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Selain itu, kemajuan teknologi serta persaingan yang semakin ketat di pasar otomotif menuntut bengkel untuk mengadopsi sistem informasi yang terintegrasi dan canggih guna meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan produktivitas, serta memberikan pengalaman yang lebih baik untuk pelanggan. Di era digital ini, kemampuan bengkel untuk mengelola data pelanggan, suku cadang, jadwal, dan perbaikan dan keuangan menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Tanpa dukungan teknologi informasi yang handal, bengkel berisiko mengalami keterlambatan dalam penanganan permintaan layanan yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, serta juga mengurangi daya saing mereka di pasar. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini dan menjawab kebutuhan bisnis yang berkembang, diperlukan perancangan sistem informasi yang terintegrasi dan komprehensif. Framework TOGAF, The Open Group Architecture Framework, menjadi pilihan tepat untuk memastikan perancangan sistem informasi yang sesuai dengan strategi bisnis yang diinginkan. Lanjut, ruang lingkup, objek penelitian yaitu bengkel yang motor dalam bidang industri otomotif dilakukan dengan cara peninjauan serta proses wawancara dengan pihak bengkel. Permodelan arsitektur sistem informasi menggunakan kerangka The Open Group Architecture Framework TOGAF 9.1 yang meliputi tahapan preliminary, architecture vision, business architecture, information system architecture, teknologi arsitektur, opportunities and solution. Nah, yang ini ada gambar metode dari TOGAF 9.1. Yang pertama itu ada preliminary, selanjutnya ada fase A yaitu architecture vision, fase B business architecture, fase C information system architecture, fase D teknologi architecture, fase E opportunities and solution, fase F migration planning, fase G implementation governance, fase H architecture change management. Dan di sini kita sampai fase E. Berikutnya struktur laporan. Yang pertama, analisis awal menjelaskan profil, perusahaan, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi, serta mengidentifikasi dan menganalisis stakeholder yang terlibat. Rancangan arsitekturnya, fase preliminary, arsitektur vision, business arsitektur, information system, arsitektur, teknologi arsitektur, dan opportunities and solution. Kesimpulan, menyimpulkan hasil dari studi kasus perancangan enterprise arsitektur. Kemudian ada analisis awal. Yang pertama mengenai deskripsi dari perusahaannya. Jadi bengkel yang motor merupakan bengkel yang menyajikan berbagai layanan, mencakup perbaikan tune-up dan juga penjualan spare part untuk berbagai tipe motor bengkel yang berlokasi di Jalan Laswi nomor 173 Cangkring, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Setiap harinya bengkel ini mampu menangani 5-15 kendaraan dengan 3 mekanik atau montir. Terdapat 3 kategori layanan servis, meliputi servis ringan, servis sedang, dan servis berat. Selain itu juga, bengkel yang motor ini melakukan penjualan spare part bengkel dan dapat melakukan pemasangan spare part secara langsung oleh montir dengan biaya tambahan. Dan apabila pelanggan membawa spare part sendiri, dapat meminta bantuan untuk pemasangan dengan biaya yang telah disepakati. Kemudian, identifikasi eh, masalah dan tantangan. Yang pertama, di mana volume kendaraan yang terlalu banyak setiap harinya dapat mempengaruhi kinerja montir dan dapat mempengaruhi stok spare part apabila tidak dilakukan pengecekan stok secara rutin. Kemudian mempertahankan kualitas pengerjaan dan memastikan setiap montir melakukan tugasnya dengan baik
akan berdampak pada kepuasan pelanggan dan reputasi bengkel. Yang ketiga, persaingan pasar menjadi tantangan bengkel karena banyaknya saingan di industri otomotif. Kemudian untuk analisis stakeholder, yang pertama ada stakeholder internal, yaitu kepala bengkel yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan keberlangsungan bisnis. Kemudian juga memiliki kepentingan dalam efisiensi operasional dan strategi pengembangan bisnis. Yang kedua, montir dan karyawan bengkel, di mana montir bertanggung jawab atas pengerjaan servis, perawatan, dan proses bisnis bengkel. Kemudian karyawan yang mencakup kasir bertugas melakukan seluruh transaksi bengkel. Dan terakhir, bagian gudang yang bertugas mengelola, mengecek, dan pelaporan spare part. Kemudian ada juga stakeholder eksternal, di mana ada pelanggan, di mana pelanggan merupakan sumber pendapatan utama dan pengaruh besar terhadap keberhasilan bisnis. Kepuasan pelanggan juga menjadi hal yang utama. Kemudian, pemasok cuku cadang yang menyediakan komponen kendaraan yang baik dibutuhkan oleh bengkel, di mana kerjasama yang baik juga dapat memastikan ketersediaan dan kualitas suku cadang. Kemudian masuk ke tahapan perancangan arsitektur, di mana di sini ada pendekatan arsitektur, di mana itu kerangka dari keseluruhannya dimulai dari studi pustaka, kemudian studi literatur, kemudian pengumpulan data mencakup observasi dan wawancara, kemudian identifikasi masalah, kemudian masuk ke pembuatan perencanaan penggunaan TOGAF yang meliputi preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, dan opportunities and solution. Dan untuk tahapan terakhirnya itu bentuk daripada usulan blueprint sistem informasi atau TI-nya, dan selesai. Nah, ini untuk penjelasannya. Studi pustaka dan literatur, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan membaca buku, referensi, dan literatur yang berkaitan dengan arsitektur enterprise arsitektur, dan metode TOGAF ADM yang bertujuan untuk memahami landasan teori arsitektur daripada TOGAF. Kemudian pengumpulan data, di mana kami menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai para stakeholder internal. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung pada bengkel yang motor. Kemudian identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan, serta pengumpulan data terkait visi dan misi serta tujuan. Kemudian pembuatan TOGAF, di mana kami menggunakan metode TOGAF ADM dalam perancangan arsitektur enterprise dengan menggunakan 6 tahapan, yaitu preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur, teknologi arsitektur, dan opportunities and solution. Kemudian yang terakhir, usulan blueprint yang berfungsi sebagai landasan strategi kegiatan proses bisnis pada bengkel yang motor, dan diharapkan bengkel yang motor dapat mengoptimalkan kinerja dan efisiensi dalam menjalankan aktivitas lainnya. Kemudian tahapan berikutnya akan dibacakan oleh Akmal. Preliminary, terdapat dua. Yang pertama, prinsip katalog. Satu, prinsip bisnis. Arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, tugas pokok, fungsi, dan mencakup segala kebutuhan proses bisnis yang ada pada bengkel yang motor. Yang kedua, prinsip aplikasi. Aplikasi dibuat dengan mengedepankan sifat user friendly atau mudah dipahami dan digunakan oleh user, sehingga user nantinya dapat lebih mudah fokus pada tugasnya. Kemudian, aplikasi dapat digunakan pada berbagai platform sehingga dapat dioperasikan dengan lebih mudah, efektif, serta efisien. Yang ketiga, prinsip data. Data dikelola dengan baik untuk memastikan keamanan data, tempat penyimpanan, akurasi, sehingga data dapat diakses kapanpun dan dimanapun ketika dibutuhkan. Kemudian juga data dilindungi dari penggunaan serta publikasi tanpa izin. Yang keempat, prinsip teknologi. Menggunakan software, hardware, dan platform yang telah memiliki standar guna mencegah ketidakcocokan atau penyesuaian data dengan teknologi yang akan digunakan pengguna. Preliminary yang kedua yaitu identifikasi 5W1H. Yang pertama, what, objek ruang lingkup arsitektur di bengkel yang motor. Deskripsinya membuat perancangan strategi sistem informasi pada bengkel yang motor dengan menggunakan framework TOGAF ADM. Yang kedua, who, objek siapa yang terlibat dalam proses perencanaan arsitektur SIT. Yang terus deskripsi membuat perencanaan, yaitu peneliti dan narasumber, stakeholder internal pada bengkel yang motor. Ketiga, where, objek tempat berlokasi studi kasus objek penelitian.
Deskripsi bengkel yang motor Jalan Laswi nomor 173 Cakring, Balai Endah, Kabupaten Bandung. 4. When, objek, waktu pembuatan serta penyelesaian perencanaan arsitektur. Deskripsi Juli sampai Agustus 2023. Kelima, why, objek, tujuan dan alasan melakukan pembuatan perencanaan arsitektur SITI. Deskripsi membuat perencanaan arsitektur sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan sistem dan teknologi informasi yang dapat membantu serta memudahkan aktivitas proses bisnis secara efektif dan efisien. Juga meningkatkan kepuasan konsumen dengan hasil akhir berupa cetak biru dan pemetaan aplikasi. Keenam, how, objek, bagaimana perencanaan dibuat. Deskripsi perancangan dibuat dengan menggunakan kerangka TOGAF ADM. Selanjutnya, visi arsitektur. Tahapan arsitektur vision bertujuan untuk merumuskan visi dan strategi arsitektur yang akan dibangun. Pada tahap ini, alat bantu pemodelan yang digunakan adalah analisis value chain. Analisis value chain membantu dalam mengidentifikasi dan memahami aktivitas bisnis utama serta aktivitas bisnis pendukung. Di bawah ini hasil dari tahapan arsitektur vision yang digambarkan dalam value chain diagram. Aktivitas pendukungnya, manajemen persediaan spare part, manajemen administrasi keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Aktivitas utamanya masukannya menerima kebutuhan pelanggan atau konsumen terkait permasalahan kendaraan bermotor. Prosesnya pengecekan keluhan pelanggan atau konsumen. Keluarannya memberikan total estimasi perbaikan, pemasarannya promosi melalui media sosial. Layanannya yaitu memberikan layanan perbaikan kendaraan termasuk menangani keluhan dan konsultasi masalah. Yang selanjutnya arsitektur bisnis. Business function mengacu pada tugas-tugas utama dan pendukung yang dilakukan oleh berbagai bagian pada bengkel yang motor, yang mencakup fungsi utama menerima keluhan konsumen, mengecek keluhan konsumen terkait permasalahan kendaraan bermotor, memberikan totalan estimasi perbaikan, layanan pembelian spare part, dan konsultasi masalah kendaraan. Sedangkan untuk fungsi pendukungnya meliputi manajemen persediaan, spare part, manajemen administrasi keuangan, dan manajemen sumber daya. Bisnis service penggambaran bisnis function mengacu pada identifikasi dan deskripsi dari berbagai kegiatan atau fungsi bisnis yang dilakukan oleh bengkel yang motor untuk mencapai tujuan dalam menjalankan operasional. Information System Arsitektur. Tahapan Information System Arsitektur dalam perancangan enterprise arsitektur melibatkan dua komponen utama, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Kedua komponen ini bekerja sama untuk membentuk sistem informasi yang efisien, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Arsitektur data akan disampaikan oleh Ariska. Kemudian untuk bentuk arsitektur datanya bisa dilihat ada konsumen, layanan, pelayanan, terus layanan yang mencakup servis ringan, servis sedang, servis berat, kemudian terhubung dengan bagian spare part, pegawai, di mana juga di bagian pegawai ada kinerja, absen, dan gaji, di mana gaji juga terhubung dengan keuangan, meliputi pengeluaran, pendapatan, laporan keuangan. Terus pegawai juga meliputi kepala bengkel itu sendiri. Kemudian arsitektur aplikasi, di mana di sini untuk front office-nya mencakup aplikasi registrasi pembayaran yang terhubung dengan back office yang meliputi manajemen konsumen, manajemen spare part, manajemen keuangan, manajemen gaji, manajemen SDM, dan absensi atau kinerja. Kemudian untuk arsitektur teknologinya, di mana di sini untuk sistemnya sendiri ada aplikasi, pendaftaran, pesan spare part, keuangan, kepegawaian, layanan servis. Kemudian untuk server, ada file server, email server, web server, database server, dan internet data center atau IDC backup yang sama dengan server, yaitu file server, email server, web server, dan database server. Kemudian ada bagian-bagiannya yang mengatur, yaitu bagian pendaftaran, bagian layanan servis, bagian layanan spare part, bagian keuangan, dan bagian manajemen SDM. Di mana dari keseluruhan ini itu terhubung dengan suatu LAN dan firewall yang terhubung juga dengan sebuah internet. Kemudian untuk peluang dan solusi,
di mana aktivitas saat ini yaitu layanan servis tersedia secara offline atau datang ke tempat, yang membuat pelanggan jika bengkel ramai harus menunggu terlebih dahulu untuk dilayani. Nah, untuk rencana aktivitas yang akan dibangun yaitu layanan servis dibuat secara online dengan sistem booking untuk memudahkan konsumen agar tidak memakan waktu pada menunggu untuk dilayani. Nah, untuk analisis gap-nya berarti di sini tuh menambahkan sistemnya ya. Kemudian yang kedua, pembelian spare part masih secara offline yang membuat pelanggan jika stok tidak tersedia harus datang ke tempat bengkel lain gitu. Jadi memakan waktu. Nah, dibuat rencana aktivitas sebagai agar pembelian spare part ini dibuat secara online sehingga konsumen dapat mencari ketersediaan stok di bengkel terlebih dahulu gitu tanpa harus datang ke tempat. Sama analisis gap-nya itu menambahkan sistemnya. Kemudian pemberitahuan status perbaikan kendaraan masih manual gitu melalui WhatsApp. Jika kendaraan ditinggal untuk diperbaiki di bengkel, rencana aktivitasnya itu menerapkan strategi pelacakan status perbaikan kendaraan lewat aplikasi atau website. Di sini juga sama ya, menambahkan. Kemudian yang terakhir, kendaraan yang selesai diperbaiki hanya dapat diambil ke tempat setelah pemberitahuan status perbaikan telah selesai. Kemudian untuk rencana aktivitasnya itu kendaraan ini akan dibikin sebuah sistem di mana kendaraan dapat dikirim dengan layanan antar jemput untuk strategi pemasaran yang lebih baik di pasaran itu yang membedakan dengan bengkel lain. Sama analisis gap-nya pun menambahkan. Terus kesimpulannya yang terakhir mungkin akan dibacakan oleh Aldi Fari. Ya, kesimpulannya, dalam rangka perancangan enterprise arsitektur untuk bengkel yang motor, berbagai tahapan telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan TOGAF 9.1. Tahapan yang dilakukan meliputi preliminary, architecture vision, business architecture, information system architecture, teknologi arsitektur, dan opportunities and solutions. Dengan mengikuti tahapan-tahapan TOGAF 9.1, bengkel yang motor dapat mengidentifikasi masalah dan tantangan perancang arsitektur bisnis, mengisi kesenjangan dengan solusi yang sesuai, dan merumuskan langkah-langkah berikutnya untuk mengembangkan dan meningkatkan bisnisnya. Proses ini memberikan panduan dalam menghadapi perubahan dan memastikan keberlanjutan serta pertumbuhan bengkel di tengah persaingan yang semakin ketat. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.